Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat buat kalian semua yang sudah naik kelas 9. Semoga nanti di kelas 9 kalian jadi lebih dewasa ya. Nah, pada tahun ini, tahun pelajaran yang baru ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena tahun ini Ibu sesuai dengan jadwal itu masuk kelas kalian sebanyak 2 kali ya. Yang satu itu nanti kalian akan masuk kelas informatika. Yang kedua nanti kalian masuk dalam kelas fisika. Nah, oke. Jadwal untuk Ibu itu di kalian itu ada H2. Nah, kita tetapkan aja ya, yang Jumat dan Sabtu itu jadwal khusus untuk IPA Fisika. Nah, tahun ini kurikulum memberikan amanah untuk Ibu mendampingi kalian selama setahun ke depan untuk belajar fisika. Jadi nanti IPA yang memegang ada 2, saya dengan Bu Marmi. Bu Marmi untuk di luar fisika jadi biologi, saya nanti bersama kalian belajar fisika bersama-sama. Nah, oke. Kita mulai dulu untuk yang pertama, cakupan materi yang akan kita lalui di semester 1 ini. Nah, kompetensi dasar yang akan kita lalui adalah yang pertama, dari aspek pengetahuan, menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Jadi ini materinya masih IPA terpadu ya. Jadi tidak bisa kalau murni fisika sendiri, biologi sendiri. Pasti di sini ada, walaupun fisika pasti ada kajian biologi sedikit. Nah, untuk aspek keterampilannya menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Aspek keterampilannya menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Kemudian yang ketiga, menerapkan konsep kemagnetan, industri elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Nah, ini masih ada konsep biologinya juga. Kemudian aspek keterampilannya membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan atau induksi elektromagnetik. Untuk yang biologi nanti akan dijelaskan oleh Ibu Sumarni ya. Nah, ini untuk program penilaiannya, metode pembelajaran kita daring, kemudian medianya kita masih menggunakan Microsoft 365, alatnya bisa gadget, laptop, Ibu menggunakan perekam layar OBS, Sway, ya. Sumber belajarnya bisa menggunakan internet, YouTube, buku IPA dan LKS. Nanti kalian insya Allah seperti biasa akan diberikan buku paket dan LKS yang mendukung. Kemudian untuk pertemuannya, kelas fisika itu akan ada di jadwal 1 kali seminggu. Kemudian penilaiannya masih sama seperti yang lain, ada 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, ya, dan psikomotor. Dan yang pertama afektif pengetahuan yang diambil dari 1 ulangan harian. Nanti kita akan mengambil 2 kali ulangan seperti biasa menggunakan Microsoft Form. Atau nanti bisa juga menggunakan Google Drive atau Quizzes ya. Kemudian tugas terstruktur, nanti untuk tugas ya
seperti biasa PR itu nanti kita akan berikan setiap KD gitu atau setiap bab. Kemudian untuk tugas mandiri 1 kali ya, nanti dalam bentuk proyek atau bisa jadi pengumpulan produk. Nah, kemudian yang keempat, ulangan tengah semester, dan selanjutnya adalah ulangan akhir semester untuk evaluasi. Nah, ini kita tidak akan berdiri sendiri, tetap nanti akan bersama dengan Bu Marmi ya untuk yang biologi. Nah, untuk aspek sikap, disiplin dan ketelitian itu masih menjadi aspek yang pokok untuk Ibu nilai ya, karena dengan disiplin kalian mengumpulkan tugas tepat waktu, selalu mengikuti pembelajaran, itu adalah aspek utama. Kemudian dari keterampilan nanti ada praktek atau proses ya, nanti ini pengumpulannya bisa lewat video ya. Jadi untuk mengetahui apakah kalian itu melakukan prosesnya dengan benar, maka nanti kalian akan ditugaskan dengan mengumpulkan rekaman video. Kemudian untuk KKM, ini KKM keseluruhan baik fisika dan biologi, jadi IPA itu masih 75. Nanti bagi kalian yang lebih dari atau sama dengan 75 maka masuk dalam program pengayaan. Sedangkan kurang dari itu maka kalian masuk dalam program remedial. Nah, diharapkan siswa, anak-anak semua mengikuti segala bentuk pembelajaran IPA, fisika ya, maaf belum diedit ya. Jadi baik itu secara tulisan ataupun menyimak dalam YouTube ya, ataupun nanti kita menggunakan Teams meeting, anak-anak harus mengikuti. Nah, alat yang dibutuhkan oleh anak-anak sama seperti pembelajaran yang lain, HP, laptop, dan jaringan internet. Mungkin itu dulu ya pemberitahuan dari Ibu. Kalian bisa siapkan mulai dari sekarang materi yang pertama tentang listrik statis. Apa sih listrik statis itu? Nah, kita akan bahas selengkapnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.